kecil kok, baru inget nak. Cek. 1, 2, 3. Lion Air, how may I help you? Lion Air. Saya butuhnya Batik Air. Berarti kita nggak ada itu ya? Nggak tepat. Ramai nggak di sini? Kedengaran nih? Bagus sih suaranya, Le. Aku malah yang nggak yakin suaraku bagus nggak. Aku nggak pernah begini-begini. Nah, kapan lagi kalau nggak kita mulai kan? Ini judulnya udah ngopi nih, ngobrol pinter. Ngobrol gitu. Ngobrol pinter kan? Kedengaran. Lucu juga ya lihat muka aku di layar tuh ya. Halo? Le? Si aku buta. Kenapa lucu? Kok lucu? Bulat kali. Iya bulat. Aku nggak biasa. Nggak biasanya di belakangnya kamera kan. Oh iya. Kalau gua makin tirus ya. Hah? Iya, Le, apa beneran makin kurus ini? Seminggu nggak Makin ketemu. kurus. Biar seneng aja makin kurus lah. Iya. Beneran makin kurus, terang banget. Nah, Oh, terang ya? enggak aku punya. Tapi terang. Cumit nih foto kamera. Rendahin lagi deh tak. Kalau semakin terang, semakin kelihatan. Nanti kelihatan gini ya. Padahal gara-gara giginya hitam tuh. Le. Wih. Itu karena banyak makan asam garam tuh, pengalamannya udah banyak. Makan cuka kebanyakan. Lagi di mana ini, Le? Lagi di kantor, tapi ramai sekali nih makanya. Seru ya. Tadi yang aku kirim itu apa? Aku baru lihat malah Instagramnya. Oh iya, apa-apa. Tapi kan sekarang kan kita kan temanya ngopi, ngobrol pintar. Nah sekarang apa namanya ngopi-ngopi ini, ngobrol pintar ini seputar kegiatan kita bersama lah. Mungkin kan aku kenalin dulu nih siapa itu eh, Bang Sharon Maraden ini. Halo. Jadi kita bilangnya apa ya, ngopi ini ya, anggap aja lah ya yang nonton dulu lah ya, kita belum ada sebutannya yang nonton ngopi ini. Penikmat kopi lah ya, penikmat kopi ya. Penikmat kopi dong. Penikmat kopi, apa penikmat kopi ya. Jangan Kalau kecandu. penikmat kopi jatuhnya PK nanti kan, penikmat kopi kan. Ntar jadi Biar ini siapa tahu dapat itunya kan kerjaannya Mahaka tuh penjahat kuliner maju kan. Ini kita bilangnya apa penikmat kopi ya, PK ya, penikmat kopi. Penikmat Jadi kopi. ngobrol pintar kali ini bersama tamu saya nih, siapa? Sharon Maraden Simanjuntak, produser eksekutif dari film yang kemarin gue syuting ini Tulang Belulang, ya kan? Jadi selamat datang, Le. Selamat malam. Sorry tiba-tiba ditodong untuk IG Live, ya kan? Iya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Senang saya malah belajar. Ya. Siapa tahu ke Betul, depan sama-sama. banyak yang undang-undangan. Iya. Ada busnya lagi. Hah? Serius? Oh iya, ada Bu Sherly. Selamat malam, Bu Sherly. Angga tuh. Angga Cel, ya kan? Iya, bocel. Selamat malam. Nah ini jadi baru sesi perdana, ya kan? Panggilnya Bang Deden ya, kita langsung telepon tadi, gue langsung telepon Bang Deden untuk mau online bersama ngobrol pinter, ya kan? Ada Lina Marpaung join loh, luar biasa. Walah, ya kan? jadi bahaya nih ngomong.
Ya, jadi ngobrol pinter kali ini membahas seputar film aja nih lah. Ini kan udah selesai syuting nih ya. Nah, Tulang belulang tuh. Nextnya apa sih sebenarnya kan mungkin di sini banyak yang pengen tahu setelah syuting apa yang dilakukan sih sebenarnya kerjaan seorang produser eksekutif nih. Jala, boleh dong di-share dong kira-kira apa aja nih pra produksinya berarti kan? post produksi, Post produksi. post Apa sih produksi. setelah syuting ini kan selesai kira-kira bukan kira-kira ya apa yang dilakukan oleh seorang produser eksekutif dalam hal ini Lai lah dalam film tulang belulang ini gimana? Sebenarnya kalau produser eksekutifnya Pak Riki, bukan aku lah ya, gitu. Dari Adia gitu, karena mereka yang apa istilahnya menanggung resiko dan menanggung biaya film ini kan gitu. Jadi kalau aku lebih ke produsernya aja lah ya. Ada telco kita nih, Fahri, Oh iya. Muhammad Fahri. Muhammad Fahri ya kan? Ada Waduh, Ina Pangabean juga ya kan? kenapa nggak BN nih dulu yang Oh, main Selamat Pagi Malam nih? oh iya. Iya. Oh, pas lah. Ya kan kita malam-malam nih kan. Selamat pagi malam kan gitu kan. Jadi aku nih sebenarnya waktu syuting nih suka bercanda nih sama Bang Deden nih ya. Kalau ketawanya itu di belakangnya Bang Deden pasti ketawa-ketawa tuh si Marta. Karena banyak anak muda katanya sukanya yang gitu. Ah, Biar bisa. awet muda. Lebih baik muji sendiri ya. Awet Muji diri muda. sendiri lebih baik daripada dipuji orang ya. Gak ada yang memuji soalnya. Betul lah, lebih baik kita memuji diri sendiri ya. Ya, Nah, oke lah, anggaplah Pak Riki memang produser syutingnya. Tapi next setelah kita selesai syuting film itu, nextnya apa sih sebenarnya yang harus dilakukan itu untuk film ini? iya, selain hal-hal teknis kayak editing dan lain-lain, kita harus nyusun schedule untuk penayangan dan lain-lain gitu lah ya. Koordinasi dengan 21-nya, kita tentuin jam apa? Kok jam tayang, jadwal tayangnya itu tidak kalah penting dibandingkan hanya sekedar untuk editing dan menyelesaikan filmnya gitu. Dan editingnya juga kan terbagi-bagi tuh ya, offline dulu, habis itu pick lock, nanti barulah masuk ke scoring sama musik dan lain-lainnya. Nah, syukurnya di film tulang belulang tulang ini dari pihaknya Pak Riki, pihaknya Pak Adia, dari ada Mas Lukman, ada Bu Shirley itu nggak begitu banyak istilahnya ikut campur dalam sisi kreatif. Jadi kita bersyukur sekali gitu ya. Jadi dari sisi kreatifnya kita lebih banyak keleluasaan untuk itu. Yang sering memperlambat itu kan di tengah jalan syuting udah selesai terus tiba-tiba ada pesan sponsor, ada ini, nah itu yang bikin repot. Nah, syukurnya ya kita bisa nge-edit sesuai dengan apa yang kita udah rencanakan jauh hari sebelumnya. Jadi waktunya pun akan lebih cepat gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan ya sesuai jadwal gitu semuanya. Tapi yang kayak tadi itu tidak kalah penting ya, menyusun juga dari sisi distribusi, promonya, dan even sampai kapan nih tayangnya nih film ini yang idealnya, yang untuk optimalnya ya. Bukan soal uangnya lah, tapi sayang kan film udah diproduksi tapi tidak didistribusikan gitu. Oh, tayang Halo? ada masuk apa? Hah? Putus. Putus, Pak. Bentar. Halo. Ya, kepencet musik. Gue bingung tuh tadi suara musik dari mana, ternyata musik player gue kepencet. Oke, ini rencananya baru kalau rencana kapan tayangnya di tulang belulang? Tahun ini kah, tahun depan kah? Kalau bisa tahun ini ya. Tapi kalau kalau apa? Kalau pastinya belum boleh disebut sih di di umum.
tanggal yang kita pengen gitu. Nah, udah ada itu yang ada di pikiran gitu. Baru 2-3 hari yang lalu gitu fix sama Bu Sherly sama Adia, kita pastiin salah satu tanggal pilihan utama kita udah ada. Berarti kalau tanggal udah fix ya, hanya masih confidential ya. Tapi tahun ini ya berarti ya. Iya, pilihan kita. Pilihan kita tahun ini. Kalau itu kan Amin, amin. Amin ya. Semoga tahun ini cepat dapat apa namanya fix tanggalnya. Kita berarti sebelum itu kita akan promo-promo ya. Biasa kan gitu kan, film kan sebelum tayang di bioskop promo-promo ya. Udah direncanain juga itu ya. Dan sejak awal ya udah dari sisi biaya, dari sisi SDM-nya semuanya udah di dalam planning lah ya. Ya doain aja semuanya sesuai rencana ya, nggak ada halangan gitu. Apalagi kan ini mau masuk pemilu kan. Betul, tahun pemilu tuh tahun depan. Tapi kan heboh-hebohnya ini sekarang ini nih, apalagi nanti ada keputusan siapa jadi presiden gitu kan, jadi wakil presiden. Kata Ayu ketinggalan ngopinya. Belum, ketinggalan ngopi. Wah, baru mulai kok ngopinya kan. Ini kan kita ngobrol pinter nih kan. Ada Ayu. Ayu ini salah satu pemeran di Tulang Belulang ya. Anak Ayu Matondang. Anaknya Bumis nih. Anaknya Ruth Marini ya, karakter ini yang diperankan oleh Ruth Marini. Ayu ini di sini jadi anaknya Bu Husni namanya Ukiga ya. Tuh Ayu lagi habis makan burger gede banget tadi kayaknya. Oh gitu ya? Makan burger yuk. Kok nggak oper-oper ke Bang David sih? Pengumuman calon presidennya ada Marta Oyos. Dan dia buka akunnya itu, akun lamanya itu. Oh iya. Tapi apa maksudnya film ini kan mungkin yang lain belum pada tahu nih kan cerita film ini bisa akhirnya produksi. Ini persiapannya katanya dengar udah sebenarnya kalau film ini udah jadi rampung itu secara cerita 10 tahun yang lalu atau 13 tahun yang lalu. Coba boleh sedikit cerita dong di spill kan supaya ketahuan banget nih film mateng banget ini secara persiapan intinya ya kan? Iya, itulah. Ya yang pasti kan kalau aku pribadi ini bisa dibilang bukan orang film ya. Jadi bukan film tuh bukan passion aku gitu. Passionku lebih ke ya suka aja gitu, terlibat dalam sesuatu, menggapai mimpi yang gitu-gitu tuh kalau passion aku. Aku suka nolong orang, suka ya terlibat dalam suatu project itu tuh sangat suka. Jadi bukan hasilnya kalau yang aku lihat. Aku lebih senang kayak orang tua atau adik bisa mencapai mimpinya gitu. Karena mama aku kan pengennya jadi artis gitu. Ya salah satu jalannya kita bikin mamanya Lai Deden ini pemenang Piala Citra ya di film Demi Ucok ya. Iya, 2012. Sedangkan kalau dari sisi cerita ini udah berapa tahun yang lalu persiapannya ini sebenarnya cerita ini jadi dari tahun berapa ya? Jadi fixnya aku nggak awal waktu memulainya ya sekitar 10-12 tahun yang lalu kali ya. Ya tapi kan itu butuh proses. Jadi kalau dibilang fix, maksud live fix itu skripnya jadi mungkin baru beberapa tahun terakhir ya. Bukan, tapi kita mulainya itu 10-12 tahun yang lalu gitu. Ada beberapa kali ya mau diproduksi sama PH, ada 2 PH sih sebenarnya yang hampir-hampir jadi, tapi ada 1-2 faktor yang jadi kita nggak mau gitu. Dan syukurnya ya puji Tuhan ya kengototan kita untuk itu terbayar gitu. Ada partner dia yang cocok gitu sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Tapi berarti udah cukup lama juga ya 10-12 tahun yang lalu, sedangkan ceritanya baru jadi beberapa tahun. Kalau fix banget. Berarti stok film next-nya udah banyak di ke depan. Kalau film sebenarnya
film yang mau dibuat apa tentu lah ya, tentu, tapi semua film itu kan nggak hanya sekedar ego ya, ego kita mau buat gitu. Even seandainya 5 tahun yang lalu tulang belulang tulang ini ada investor yang mau, mungkin aku nggak berani gitu. Karena momen sih, momen dulu tuh film daerah kan tidak laku lah ya, film daerah tuh nggak ada yang penonton gitu ya, jadi ya. Oh iya, ini film Batak ya kan, maksudnya tentang suku Batak ya. Mm-mm. Jadi Tapi mungkin ada yang belum ya gabung nggak tahu. puji Tuhan ya ada Kenapa? ada ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ya sorry, saya sebut langsung aja judulnya. Hmm. Ya syukur gitu, dia 3 juta penonton gitu. Jadi upper upper limitnya itu jadi ada gitu lah ya. Kalau sebelumnya kita bikin film ya pasti modalnya itu nggak bisa bergeser dari 300.000 penonton kan, itu udah 10 kali lipat kan ya. Nah, jadi dengan adanya ngeri-ngeri sedap tuh ya puji Tuhan gitu. Apa yang kita idam-idamkan dia bisa terlaksana lah. Karena dari sisi bisnisnya juga kan ya benar-benar ngeri-ngeri sedap film itu gitu. Kalau nggak ada Betul, yang betul. nonton kan dari mana? Ya syukurnya sekarang sih udah ada OTT ya. Ya, Syukurnya. banyak pilihan ya OTT ya. Hmm. Nah, ini apa namanya? Dengan terbukanya jalan karena film Geri-Geri Sedap akhirnya membuat tulang belulang. Mudah-mudahan ya kita akan berikhtiar, nah, ya, berikhtiar Hmm. ataupun beriman supaya film ini eh, ya bisa bukannya apa ya bisa mencapai bahkan melebihi ya kan kita kan berpositif thinking ya. Ya positive thinking. Ya walaupun hasilnya tuh kalau aku jujur ya bukan mau soal agamais gitu, tapi ya itu semua terserah Tuhan sih. Aku nggak punya target satu spesifik harus 7,6 juta penonton misalnya. Nggak, itu doa ya pengen aja. Tapi kalaupun nggak tidak seperti itu ya itu urusan Tapi kalau doa tanpa usaha juga Pak. kayaknya kurang tepat Konyol. ya, maksudnya promo masuk. Ya itulah, karena kita punya target yang tinggi, jadi kita nggak mau ngabis-ngabisin uang di sisi produksinya, karena kita masih ada distribusi dan Promo. promo gitu kan. Karena idealnya sebenarnya film itu kan 1:1 biaya produksi dengan biaya promonya. Ya jadi Ya jangan. nggak maksud aku nanti di promo berarti harus lebih di apa namanya supaya lebih matang lagi dari sisi strategi promonya gitu maksud aku. Nah kalau strategi promo itu kan bukan kelebihan aku ya. Dari dulu kita buat Kepompong Gendut itu salah satu yang kita anggap bukan main point kita itu adalah promo. Itulah syukurnya ketemu dengan Mahaka dan dengan Adia gitu. Ya bagian itu lebih nanti kita berharap ya teman-teman di Adia dan Mahaka gitu ya, Mahadia gitu yang lebih paham bagaimana promo yang lebih tepat sasarannya gitu. Kita ada sih ngasih masukan satu dua, tapi ya kita sadar diri gitu ya, itu bukan kelebihan kita gitu ya, tapi Nah ide ini kita. apa namanya sorry Eh, kita mau nyapa dulu nih banyak yang udah gabung nih di sini kan ada selain tadi ada Ayu Matondang yang bilang viralin tulang belulang kemudian ada Carl Instagram ya kan terus ada Day nih malam bang malam Day ini apa namanya pecinta basket terus sama ada temen gue juga nih dari eh, apa namanya dari Acapella nih ada Daniel Songan ya kan atau yang kita bilang Ando ya kan Ando Songan ya selamat malam bro si gabung apa nggak oh masih ada dia. Nah kita buka pertanyaan boleh kan Lai seputar film tulang belulang ini kan kita ngobrol pinter kan jadi terbuka. Mau nanya tentang mantan juga boleh. Emang ada sih mantan Ada. mantan Aku nggak punya pacar mantan. jadi istri ada kan. Puji Tuhan nggak punya mantan. Berarti langsung laku Anda ya. Aduh, jadi kalau ada pertanyaan monggo loh nanti kita bacain ya kan. Di sini ngobrol pintarnya seputar apa namanya film
tulang belulang tulang ya kan. Kalau mau tahu film tulang belulang ya lihat aja Instagram gua nih kan. Ada produksinya di situ, ada pos-posnya. Nah, tulang belulang tulang ini sebenarnya cerita dari adat suku Batak. Eh, Kalau bahasa Bataknya itu mangokal holi ya. Jadi karena ada budaya orang Batak itu ketika mereka merantau, kemudian meninggallah di tanah rantau, ya kan, apalagi meninggalnya sudah berumur, punya cucu, punya cicit, ya kan. Nah, itu biasanya budaya itu ya mereka meninggal setelah berapa tahun, ya kan, udah jadi tulang belulang, dan tulang belulangnya itu digali dari kubur di tanah rantaunya dan dibawa ke kampung halaman, ya kan. Nah, itulah mangokal holi, tapi di bahasa Indonesia kan jadi tulang belulang tulang. Jadi kenapa tulang? Ya karena yang dibawa itu om kan, tulang, ya kan, tulang jauh atau buyut ke kampung halaman. Nah, ceritanya ini bukan drama ya, tapi komedi ya. Jadi tenang Komedi aja. tragedi. Komedi tragedi dan seputar perjalanannya ya kan, road tripnya itu yang ada kelucuan-kelucuan ataupun komedi-komedi yang bisa dinikmatin, ringan banget ya kan. Iya. Apalagi lawan main aku juga badannya ringan-ringan ya, paling berat emang gua gitu ya. Iya, dan kenapa tulang belulang tuh kan karena kenapa tulang belulangnya tulang gitu, kenapa enggak yang pertamanya tulang belulang dan tulang, ya karena tulang itu kan ya selain pondasi tubuh kita ya yang membuat kita tegak berdiri itu kan tulang. Nah, di adat Batak itu juga tulang itu kan orang yang paling dihormati gitu. Di acara kita kelahiran bahkan kematian itu harus ada tulang kan, tulang yang kita harus hormati. Even ketika kita mau nikah, misalnya dengan orang lain, kita kan harus minta izin sama tulang. Mohon maaf ya tulang, kita nggak jadi nikah dengan anaknya tulang gitu. Itulah betapa pentingnya tulang di orang Batak. Nah, apa namanya? Coba kita lihat ya. Mungkin kita bisa mengundang juga nih ya si salah satu cara mengundang yang lain, bisa nggak sih? Cuma 2 orang doang. Harusnya bisa sih, tapi nanti aja kali ya, biar aku juga kurang ngerti nih soalnya Instagram ini. Bisa tinggal tambah ya? Bisa sih. Kita lihat aja lah pemain yang lainnya lagi standby kan. Bisa nih. Oh, ada Tasya tuh. Ya. Tasya bukan? Iya. Tasya decline, dia kenapa dia decline? Kita undang lagi. Kalau tanpa tulang badan kita lentur. Bukan gemulai ya? Atau Ayu aja kita undang. Ayu, bersedia Kak Ayu? Coba kita langsung undang Ayu. Biar seru nih ngobrolnya kan. Oh, Tanta invited tapi belum. Coba ya, mana tadi? Gue pencet yang mana tadi ya? Gue ini. Oh, Ayo, silakan gabung yuk. Ini kok jadi banyak yang ngirim message. Jadi banyak yang... Kalau tanpa tulang kita lentur, jangan aku habis mandi ke Tasya. Ya ampun, habis mandi. Ya pakai baju dulu dong Tasya, baru online. By the way, kalau mau cari casting bukan ke saya ya. Ya. Cari casting tuh ke Fahri tadi tuh, ya kan? Ya kan telco kan, talent koordinator, job castingnya. Oh, jadi banyak yang nge-DM ya? Ini ada. Coba add Mas Rudi Koek. Lagi nggak ada. Kata Tasya, jangan, aku habis mandi. Wah, bagus. Aku udah berapa hari nggak mandi. Luar biasa kalau ya. Oh, ini ada Ruth Marta Amelias yang baru join, bilang hello, ya kan? Mau ajak dia. Nah, nanti saya jadi nggak bisa ngomong ada dia. Betul. Diem. Kita aja dulu ya. Kan? Ayu nggak bisa join, ya kan? Kita coba. Atau cameo juga di sini. Tadi lanjut yang tadi, Lelai kan tanya apa ada film lain yang udah
ada di di angan-angan lagi ya. Tentu ada ya lah ya, tapi kita harus realistis gitu. Membuat film itu belum, menurut saya pribadi gitu ya, belum menjadi suatu hal yang good for business gitu. Karena Kenapa? hmm? Kenapa belum good for business? Routinely ya gitu. Kecuali kita bisa produksi film minimal setahun 10 gitu ya, tapi ya kan modal kita nggak ada lah ya. Kalau kita hanya bikin satu itu tuh beresiko tinggi gitu. Bukannya pesimis, tapi resikonya itu kita nggak bisa takar lah. Jadi ya lebih baik kalau aku gitu ya pribadi, ya bikin film itu setiap ada suatu momen, suatu kesempatan. Jadi bikin filmnya pun ya feature film yang sangat yang bagus gitu. Halo. Halo. Wah, dia paling cantik sendiri loh, luar biasa kan? Iya kecil Kita banget ya, yang- gelap banget ya. Bentar deh, aku Enggak, gedein lampunya. maksudnya bukan kecil ya. Burgernya Lu yang paling cantik kan? Jangan-jangan dia habis syuting nih kayaknya kan? Siap dandan gitu. Enggak, aku habis makan burger kan. Burgernya mana? Udah habis. Udah habis dong, udah balik. Ini ada temen gue juga dari Medan nih, Ray Oki kan? Bro Oki di Medan dia, ada Bro Jenner, ada Esther. ini nggak apa-apa ya, ada. Ini bukan pesan sponsor ya. Nah, ditutup. Kan kita ngobrol pintar. Apa aja yang mau kita omongin, yang penting pintar aja kita kan. Antara kita yang pintar atau mereka yang pintar yang dengar gitu kan. Betul. Ganti baju kan. Kalau kemarin sering disuruh ganti baju aku soalnya. Ah, nggak apa-apa lah, nggak usah ganti baju, yang penting lah pakai baju. Kita pun juga nggak tahu kalau lah udah mandi apa enggak kan. Ya. Tadi bilang belum. Dia bilang dia udah berhari-hari nggak mandi tuh. Ya. Halo Ayu tuh dari Hai Kak Marta, ayo makan burger bareng. Oh ada Budra. Budra siapa? Seru ya. Ayu, Oi, nah cerita dong. Demi satu scene-nya Ayu, ya kan berangkat ke Silangit. 3 dia. Luar biasa mohon maaf, kan. 3 kota loh Kak. 3 kota. 3 kota kamu ya? Silangit, Iya. kemudian Bandung, Sama kemudian Jakarta. Bogor. Cibubur. Jakarta, Cibubur. Iya, iya. Ya gimana Ya, Ayu pengalamannya dengan tulang belulang ya kan? Seru kan? Ya. Itulah kekuatan tulang itu ya. itu Seru, Fadri seru baru pasti kalau serunya sih pasti seru lah. Di Silangit. Kalau nggak seru ini. bilang aja, ngadu sama produsernya udah dibayar kok. Iya. Biar dicatat, biar jadi nanti ke depannya lebih baik kan. Seru di 3 tempat. Kurang lama aja ya Yu ya. Kenapa tiketnya nggak dipesan, itu berangkat sehari itu seminggu kemudian biar bisa jalan-jalan gitu ya. Itu dia. Kurang lamanya itu aja tuh. Tahu nggak? Ayu ini waktu ke Silangit ternyata malamnya dia ada di Medan. Iya, aku Dari Medan dia ke Jakarta, baru ke Silangit. Iya. Gue bilang kenapa nggak minta diorder aja dari Medan ke Silangit? Karena aku suka terbang-terbang kali ya. Punya cita-cita mau jadi kupu-kupu. Tapi gak kesampaian. Max, kok kupu-kupu sih? Kupu-kupu kelelawar kali. kita Kawan. satu film yang pengen banget kita bikin judulnya Belalang Kupu-Kupu. Oh iya. Nah, ya kan? Belalang kupu-kupu. Kan ada lagunya itu kan, Kak? Ada. Plus. Oh, ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan apa kalau malam? Nggak tahu. Itu. Telkonya kece-kece. Ya, wajib kabari. Telkonya emang kece-kece sih. Ya, telkonya kece-kece kan? Ah, iya siap lah. Emang telkonya lu Ri, gitu kan? Oh, nanti kita undang Fahri aja juga nih kalau di kosong. Biar seru nih. Bisa kan? Kan dari produser ada, pemain ada, ya kan, telko. Ya kan? Coba sekarang nanti kita ngobrol dulu sama Ayu nih. Ayu, ini kan ngobrol pinter nih. Jadi ya ngobrolin apa aja lah. Pokoknya ini seputar tulang belulang kan, tulang belulang. Nah, apa yang Ayu dapatkan gitu selama film ini? Selain perannya, tapi apa
adakah sesuatu yang wow gitu yang Ayu dapatkan di produksi film ini? Nanti gue juga cerita nanti. Coba kalau dari Ayu Sesuatu apa? berarti lebih experience ya Kak ya. Ya anything yang kamu dapat, apakah kamu dapat Bayarannya apa bayarannya gimana? Ditawar sadis nggak? Hmm, gimana ya, Enggak lah. lumayan sih, tapi sebanding serius. Kan nggak terus terangan kan. Tapi yang aku dapetin sih dari experience-nya apa ya, walaupun cuma sekejap nih ya saya ya sehari di 3 kota, it was fun sih, apa ya, asik gitu loh. Terus kan di pengalaman aku juga di dunia itu-ituan lah, itu tuh kita lumayan bisa, walaupun ibaratnya kayak aku yang posisinya cuma sehari-hari, bukan yang berapa hari gitu kan stay di sana, cepet banget tuh dari kru-krunya juga yang ngebonding semua gitu loh Kak. Jadi kayak asik aja, nggak dibikin kayak kita orang asing gitu loh. Kan pasti ada dong produksi yang walaupun talentnya lo pun, sekalipun lo main talent atau apa, tetap kayak produksinya kayak siapa lo siapa gue gitu. Paling cuma beberapa orang yang mungkin akan ke talent. Ini enggak, kayak semuanya tuh fun. Dan satu lagi sih ya, pengalaman yang selama ini gitu yang mungkin jadi concern produksian orang-orang harus apa ya, rasa aman itu loh. Rasa aman dalam produksi. Apalagi kita tahu ya Kak ya, sekarang isu-isu yang lagi ada aja lah berseliweran di dunia entertain ini, terutama di perfilman itu kan ada yang banyak ngerasa nggak aman, yang tiba-tiba dia speak up A, B, C dan segala macam. Nah di produksian kita ini aku ngerasa aman. Gitu nggak lihat saya berarti kemarin ya. Kenapa? Bercandain Laya David tuh. Berarti nggak ngelihat saya kemarin gangguin Oh. orang. Ya, tapi dari semua yang aku temuin tuh aman gitu loh. Kak David ketawa. Iya, itu ketawanya si Deden tuh. Kalau soal itu kita emang tulis sih di rilis produksi dan lain-lain tuh kita tulis. Ini siapa ini? Fahri, lu jangan sampai salah kamera lu ya kan? Halo. Kita lihat apaan tuh? Iya. Kak Fahri apa Aku itu sama tadi? ini. Gue nggak pakai baju goblok. Apa kabar, Boy? Alhamdulillah baik. Semua gua undang-undangin kan. Ini betapa nikmatnya produksian kemarin. Jadi berasnya ya benar Gari. Thank you lo udah mau gabung. Ayo. Ya ini menandakan kita produksi kemarin bahagia, happy ya kan. Buktinya masih kangen sampai sekarang kan. Wah kangen banget sih. Apalagi yang di Samosir. Ini Asik perkenalkan ya, dulu nih, Fahri ini dia salah satu telco kita ya kan, talent koordinator di film Tulang Berulang. Jadi ada Fahri sama Boboy nanti boleh loh ya kan ngobrol-ngobrol juga. Jadi seru. Jadi tadi lagi nanya ke Ayu tadi kan, apa aja sih keseruan yang didapat dari produksi ini? Ini sebenarnya bukan promo ya, karena memang kita kangen aja sih. Belum masanya promo ya kan, tapi udah karena kangen aja. Ini ngebeban. Boleh nggak cerita? Ngebebanin apa? Ngebebanin produksi selanjutnya biar harus seperti. Iya. Setuju. Coba. Iya, benar. Fahri boleh cerita kan, Fahri kan yang biasa banyak langsung turun ke lapangan nih kan. Apa yang Fahri rasakan selama produksi ini? Jujur aja nggak apa-apa, Fahri. Udah dibayar kok, jadi tenang aja. Kecepatan. Aku sih ngerasain jujur ini film pertamaku dari sekian film yang benar-benar itu membentuk kekeluargaan sih Bang. Benar-benar sangat keluarga di sini, dari krunya, pemain-pemainnya, terus kita tuh kayak kerja itu bukan sambil kerja tapi benar-benar kerja sambil liburan gitu dan dibawa happy aja gitu. Terus di produksian ini membuatku aku ketemu sama keluargaku di Medan. Mantap. Oh itu tuh yang wow-nya ya. Ya. Terus Ayu nggak ketemu keluarga? Udah kan. Terus apa Ri? Terus apa? ya terus kayak kita tuh kayak syuting itu bukan besok tuh callingan jam berapa ya, kelar jam berapa ya gitu. Kita jalannya kayak ya benar-benar happy aja gitu, nggak mikirin kita kurang tidur, benar-benar kayak syutingnya tuh benar-benar
syuting sehat gitu, bukan yang harus bangun tidur bangun subuh pulangnya subuh lagi, enggak sih gitu. Mata. Teman saya Nah, dulu udah mati 2 orang, udah cukup lah. jadi cerita sedikit ya, istri gua nih ya kan bilang kayaknya baru kali ini lu dapat produksian yang seneng banget kelihatan lu. Ya seneng lah, pertama belum pernah seumur hidup ke Samosir, jadi dapat kesempatan ke Samosir kan. Terus kedua syuting sehat itu benar, jadi biarpun kita di calling jam 4 pagi setengah 5 stand karena mengejar matahari terbit ataupun matahari terbit, kita pasti nggak lebih dari jam 8 malam selesai syutingnya ya, maksimal rata-rata jam 7, setengah 7 habis maghrib lah ya rata-rata ya. Iya, Iya. sorry ya. Biarpun ada sehari 2-3 hari yang kita pulangnya subuh, tapi karena mulainya sore juga gitu kan. Iya. Jadi itu Pipi, aku ada keluh kesah dan sama kalian bertiga. nah, kenapa Aku benci sama kalian bertiga. Waktu reparti kalian nggak ada. itu dia. Yang pertama gue pada Syukur. capek. Syukur nih di bawah ya. Sorry, saya langsung jawab. Nah ini coba langsung ditanya sama Pak Produser. Buat saya itulah kebodohan film di Indonesia. Baru produksi langsung reparti buang-buang uang, langsung beli-beli minuman. Itulah saya nggak akan mau ikut. Jadi itu saya buat statement gitu buat yang lain-lain. Lebih baik kita kalau mau party ya pas filmnya itu tayang gitu. Jangan hanya kita ngambilin uang investor, terus kita nggak selesain filmnya. Jadi what's the point reparty? Saya ada reparty kok, saya makan di pinggir jalan sama David. Nah ya abis itu karena lapar gue makan, dan kayaknya nanti premier kali lah ya. Habis premier mungkin Fahri harus datang. Ya. Mudah-mudahan Berarti ada reparti lagi nih. Kalau kemarin sebenarnya bukan reparti lah ya. Kemarin itu semacam kayak buang-buang apa ya? menurut saya. Nongkrong bareng. Buang uang ya. Buang-buang uang. Ya nanti mendingan pas nggak akan mau datang, mau orang nggak suka sama saya bilang terserah. Saya bilang itu sama production service kita, terserah kalian nggak suka, I don't care. itu yang dijaga sama Bang Deden, bahwasanya repartinya belum saat itu karena Belum saatnya ya. ya belum saatnya, bukan nggak dikasih kan, memang belum saatnya. Kalau budget produksi keluar dari dari perhitungan kan, itu kita kan masih ada post pro ya, jadi itu yang Kita perjalanannya masih panjang gitu. Saya sedih ya lihat film di Indonesia gitu, selesai produksi 1 tahun, terus terbengkalai gitu, nggak pernah tayang, nggak pernah ini. Alasannya terlalu klasik. Ini film buat festival, kan stupid. Iya kan? Siap, Bang. Bener nggak sih? Lebih baik filmnya jadi. Kalau filmnya jadi menguntungkan, ini dengar aja kata-kata saya ya. Saya juga nggak akan menentukan dari hasilnya gitu. Ini pegang aja gitu. Hasilnya pasti saya bagi gitu. betul. Dari Ya, kalau nanti buang-buang. bisa, ya maksudnya kalau umpamanya ya kita berikhtiar ataupun berpikir positif, tiba-tiba nih booming 10 juta, ya pasti kan kita kebagian ya. Fahri juga kebagian sampai itu kan Le. Iya, selama disadari kebodohan melakukan reparti itu gitu. Jangan Kalau di enggak awal. ya saya tidak akan kasih. Karena percuma kalau kita bikin film atau kita nggak nabung, semuanya uang dibuang-buang gitu. Menurut saya, banyak teman saya tuh udah berpuluh-puluh tahun di film, harusnya dia kaya dong. Saya bikin film cuma 3. Ya emang ada kerjaan lain di luar gitu. Ya kalau gitu ngapain kita bikin film kalau kita nggak bisa sejahtera kan? Harus sejahtera dong pembuat filmnya. Iya nggak sih? Iya dong, wajib itu. Nah, salah satu kenapa film ini saya nggak mau buat udah lama itu adalah karena budgetnya tidak cukup. Jujur aja. Nah sekarang budgetnya cukup bukan berarti harus dibuang-buang gitu. Kita sengaja nambahin loh. Menyelesaikan film ini sampai tuntas ya Le. Iya. Itu banyak bayaran kru itu dilebihkan sengaja sebenarnya. Itu niatnya adalah supaya bisa pada nabung. Dan korbannya adalah para talent.
talent jujur aja saya tawar sadis, dan saya terus terang bilang ke mereka kalau itu uangnya untuk kru, silakan aja tanya ke talent. Iya, betul. Setuju. Itu Nggak apa-apa. Bener itu, Kalau bener. memang hasilnya buat kru nggak masalah. Yang penting kru sehat ya kan, Iya. kru happy dan terbukti happy ya Ria, bener nggak? Nah, happy, syutingannya happy banget sih. Jadi terima kasih banget nih udah dikasih kesempatan kita berproject bersama. Nanti ditunggu lagi nextnya ke depan kan. Siapa tahu Yang kedua berarti. mudah-mudahan ya ya. kan mau bikin. Kalau mimpi kita mau apa namanya? Tulang belulang dan tulang ya di Swiss. Ya kan? Jangan jadi horor ya. Tulang belulang dan tulang. Bis, Loh, kan tapi tulangnya kita ini meninggalnya saya- di Swiss. Gitu. saya buka-bukaan lagi ya, ada satu departemen malah menolak kalau film itu di syuting di luar negeri. Nih saya terbuka aja ya. Kenapa? Alasannya Kalau duitnya cukup. alasannya adalah kalau di luar negeri krunya mereka nggak akan mungkin bisa dibawa semua. Ya. Jadi Kenapa? kadang Karena kita harus visa kali, masalah visa, paspor, atau nggak bisa bahasa Inggris, atau gimana? banyak hal lah, banyak hal. Jadi mereka lebih prefer kalau ngebuat film yang lebih di Indonesia. Ya saya juga setuju sih sebenarnya. Kan Indonesia ini cantik banget. Iya betul. Jangan lupa 10 judul ke depan kata. Amin. Siapa tuh yang bilang? Amin, Angel amin. salah satu pemeran yang menjadi Suster Bolon yang sudah di lock dari awal ternyata ya, Suster Bolon Udah ini ya. kontrak dia 10 film. Mas, luar biasa. Tuh, lihat kontrak kau 10 film ya. Mau film panjang, film pendek atau setengah pendek juga ya kan kau. Ada di situ. Teleponnya dikontrak nggak itu tuh? Pokoknya wajib lah. Apa? Ya lah, pokoknya di kontrak juga nggak diajak kerja nggak lah gitu ya. Yang bagus-bagus diajak ya. Masih bilang. Semuanya bagus nih kalau gua jujur semuanya Semuanya oke dari mulai saya secara pekerjaan sih bagus ya. Hanya kadang itu mungkin miskomunikasi ya dalam hal yang kayak tadi lah, contoh reparti gitu. Maksudnya hal kecil yang sebenarnya saya udah bilang berulang-ulang gitu. Hanya dianggap mungkin tidak disampaikan ke yang lain gitu. Dan di last shot tuh saya sempat marah sebenarnya. Lucu. Iya betul. Tapi nggak apa-apa. Jadi ada yang dengar juga, ada yang juga enggak. Tapi it's okay lah. Yang pasti itu pelajaran buat kita kan. Kalau nggak salah tuh terakhir ada siapa tuh yang jatuh itu Raka ya. Untungnya nggak apa-apa ya dia. 10 menit sebelum kita last shot itu kalau nggak salah ya dia. Ya kan? Ya Raka. 3 shot terakhir lah. 3 shot terakhir tuh jatuh dia dari habis naik tangga kan. Syukurnya nggak apa-apa. Ya. Dia, aku udah DM langsung tuh, aku DM kan, aku bilang Kak gimana Kak, iya nggak apa-apa Pi katanya, ya udah di ronsen Kak atau gimana, iya nggak apa-apa, nggak perlu pakai gips, apa namanya, ada obat sama diurut ya. Udah aku DM bener sih Raka. Gue seneng banget produksian ini, hampir semuanya gue hafal nama-namanya. Ya, harus dikit, cuman 100 orang kok, masa nggak ingat? Ketemunya dia lagi tuh selama sebulan kan, masa nggak hafal ya? Kalau di grup itu sengaja, Fari juga ada di grup kali. Itu sengaja saya minta itu tulisan nama-namanya itu ditulis, bukan untuk menyombongkan diri sebenarnya. Tapi ya biar tahu, biar saling kenal kan siapa gitu. Ya next kalau ada project lagi, ya pasti saling ngajak kan. Harusnya kan gitu. Ya kalau nggak kenal, nggak pernah ngomong, mau ngajak gimana? Biarpun dia, oh ternyata dia kerja bareng loh sama kita, tapi kita nggak tahu namanya. Masa nanti kayak gini, kita ketemu lagi nih di produksi apa? Dulu kan kita sama-sama syuting tulang, kan ngaco. Harusnya saling kenal di film ini dong. Sama kejadiannya itu ketika gue ketemu si Ola tuh kan, gue kan pernah produksian barengnya filmnya, bukan filmnya, OTT ya. Buat Ya OTT, kalau waktunya singkat sih wajar sih lah. Ini kan kita persiapannya aja panjang banget kan, cukup lama lah untuk saling mengenal. Ya media betul waktu persiapan, waktu produksinya juga lama nih kan. Banyak juga teman-teman gue yang kaget tuh, syutingnya 22 hari. Wah, bener kan? Kelamaan. Rata-rata kan sekarang
Ya, nggak maksudnya syuting day kita kan 22 hari kan. Ya itu karena faktor budget lah. Kalau budgetnya lebih besar, ini sekalian ya biar siapa tahu Hadiah sama Mahaka denger kan. Nah, itu rencanaku 28 hari sebenarnya. Oh, jadi ada 6 hari yang kosong ya. Astrid banyak motong shot gitu, banyak motong shot, banyak motong scene dari mulai persiapan. Iya, iya. Ya itulah akhirnya berkompromi dengan kreatif ya. Kompromi sih enggak lah. Kalau aku bilangnya bukan kompromi, gitu. Lebih ke disesuaikan dengan apa yang ada. Gitu. Kita syukuri gitu apa yang ada. Daripada kita maksain kan. Kayak lagu ya, yuk ya. Lagu apa tuh? Syukuri apa adanya. Jadi seperti yang ada di poin di film ini lah ya, kita jadi menguliti aspek-aspek apa sih yang paling penting gitu buat hidup kita gitu. Sama seperti aspek-aspek di film ini. Yang paling penting kan sebenarnya orang-orang yang mengerjakannya ya. Gitu. The people behind the production, the project gitu. Itu yang paling penting. Percuma filmnya menang Piala Citra, menang ini, terus orangnya mati. Jujur aja kalau saya sih itu jauh lebih penting buat saya. Orangnya sehat gitu ada ya. yang diingat gitu. Kayak Fari tadi nanti dia, oh ini produksi paling enak. Itu buat saya penghargaan paling tinggi. Momen itu ya, kayak ada beberapa momen yang gue inget sama Fahri juga, sama Boboy juga, ya kan. Wah, cerita-cerita itu yang gak bakal kita lupa tuh gitu kan. Iya. Jadi itu kita menyisakan nanti betapa senangnya Fahri pulang ke Medan ya kan, gembira sekali dia gitu kan. Betapa gue sama Boy saling bekerja profesional ya, senang. Maksudnya ini momen-momen itu yang akhirnya wah iya gue dulu gini wah seru. Saya nggak sengaja dengar tuh pas Fahri mau stay di Medan. Iya. Dia di sana. Saya bilang, itu gila kalau liburan ya? Pas selesai dari Samosir ya? Iya. Pas sebelum ke Cibubur ya? 2 hari lumayan ketemu Mama. Betul, pas Cibubur udah fresh lagi, kita ada waktu semacam ada beberapa hari. Oh enggak, habis libur kita masuk ke itu ya, ke studio sempat. Iya. Tapi itulah tadi lah, jadi ngelanjutin yang tadi biar jangan miss gitu. Kata kompromi, soalnya saya benci banget gitu kata itu tuh paling sering ngerusak film sebenarnya. Kita bukan kompromi gitu, tapi menguliti apa yang penting-penting. Jadi kita memang buang hal-hal yang tidak esensial di film itu sendiri gitu. Jadi hanya menyisakan hal-hal yang penting untuk diceritakan gitu. Setuju. Itulah proses kreatif kan, bahkan sampai dengan saat syuting pun ada beberapa yang dialog-dialog gak penting sebenarnya, dan akhirnya malah sama karakter dihilangin dan diganti ataupun di switch gitu kan. Kalau kompromi kan lebih ke misalnya tiba-tiba nih, kalau orang bilangnya oh puji Tuhan ada rezeki, ada sponsor masuk. Nah kalau saya malah kebalikannya gitu, itu malah bencana buat saya, karena si sutradara kan belum tentu mau ya. Misalnya sponsor, langsung ke kebanyakan ngomong ya. Nah itu kompromi, betul. Itu yang jangan dilakuin gitu lah. Jangan sempat kita udah rencanain filmnya begini-begini, tiba-tiba ada sponsor masuk cuman ngasih uang ya receh lah istilahnya, ngerusak filmnya. Gitu. Nah ini kalau dari sisi produksi lah, ini kan ada sebelum kita tutup nih ada Fahri nih. Fahri kan tadi bilang ya Fahri kan baru kali ini merasakan produksian yang dari beberapa film yang pernah Fahri kerja, ini produksi yang bagus. Nah, bagus itu dalam hal apa aja nih? Boleh nggak didetailin nih sehingga akhirnya kita punya standarisasi ke depannya nih, Nay? Kapok yang produksi. Ngobrol pinter nih gitu kan? Kalau aku sih niatnya apa ya, Bang? Terutama dari aku ngomong dari segi ceritanya dulu ya, dari production aku ngerasa dari segi ceritanya aku juga dapat ilmu yang aku pelajarin dalam segi ceritanya. Yang tadinya aku nggak tahu tradisi Mangkoholi, aku akhirnya jadi tahu gitu kan. Dan kedua, aku ngerasa film-film tentang suku adat
adat itu harus kita iniin sih, harus kita buat sebanyak-banyaknya, karena yang aku rasa, yang aku lihat juga sekarang ini anak-anak yang di bawah kita itu udah menghilangkan adat istiadat gitu. Terutama kayak misalkan adat di Papua sana itu udah hampir hilang sebagian. Dan yang aku baca juga ada sekitar hampir 100 suku adat kita juga hilang. Nah, ditambah kalau misalkan kita terus buat film tentang adat, mungkin generasi kita bisa tahu, oh di sini ada suku adat yang bisa dapat kita jadi pembelajaran gitu. Itu dari ceritanya sih. Nah, kalau dari produksinya benar-benar kita tuh happy banget ya. Terus tidak ada batasan antara eksekutif produser, sutradara, semuanya kita benar-benar bergabung. Terus kayak ceritanya ini tentang drama keluarga, dan kita tuh benar-benar jadi keluarga tulang belulang itu gitu. Bukan hanya sekedar lu sebagai telco nih, ya udah telco doang, tapi nggak, kita benar-benar merangkul seperti keluarga gitu. Nah, kapok nih masalah produksi selanjutnya mah, syukurin. Terus Ayu gimana? Kalau Ayu apa nih yang bisa di-share nih di produksi Huawei apa supaya kedepannya gimana? Tapi aku setuju sih yang sama Kak Fahri bilang tadi yang soal mengangkat budaya ya, karena emang sekedar aja nih kayak orang Korea, mereka aja tuh lihat sendiri ya hype-nya sekarang tuh di entertain dari K-popnya, dari filmnya juga seperti apa, mereka tuh masih unsur budaya Koreanya sebenarnya masih kenceng gitu loh. Yang kita tuh banyak yang aku perhatiin ya, industri film yang pengen ke barat-baratan, jadinya kehilangan. Iya. Atau ke drakor-drakoran gitu ya. Jadi dia kayak karakternya tuh udah yang kayak, aku nggak tahu apakah mungkin kita menganggap orang barat itu adalah sesuatu yang wow gitu ya, apa masih seperti itu stigma cara mandangnya gitu. Jadi kayak sayang banget Gen Z, bener kata Kak Fahri tuh, Gen Z tuh kalau sekarang tuh untuk ada tuh mereka udah bener-bener yang kayak, ya gue orang barat, lebih pride-nya tuh lebih tinggi ketika dia bilang dia tahu something yang di luar sana yang update-nya udah internasional. Tapi kalau giliran udah ngomong budayanya malah malu. Padahal kita kan kenal dari orang luar itu ya, kita punya banyak banget Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang udah nggak ada, aku ngerasa nggak ada Bhinneka Tunggal Ika apaan gitu loh. Semua udah pengennya bule, gimana gue kelihatan bule, gimana gue kelihatan biar orang lihat gue nih internasional class gitu. Padahal kalau misal kita bisa benar dalam budaya, aku rasa akan lebih mahal untuk value-nya sendiri dibandingin luar ya. Betul. Itu sih sekarang industri film ini yang aku rasa sayang banget. Itu sih. Iya, itu betul banget tuh. Ya, Thank you. Dan nah, kalau dari aku sih ada tambahan sedikit sih Bang, mungkin untuk Bang Deden dan yang punya PH kali ya, mungkin kayak misalkan kalau kita sekarang ini kayak tren gitu kan, kayak horor semua gitu, drama semua. Mungkin kalau misalkan kita sedikit kayak nggak ngikutin apa kemauan penonton, mungkin genre film kita juga mungkin lebih mengenal kali ya gitu, lebih luas gitu. Jangan ikutin arus ya. Iya gitu kan. Saya jadi tersinggung sendiri nih, saya lagi ikut Indonesiana terus itu genrenya horor, berarti saya keluar aja gitu ya. Gak apa-apa tapi kalau horornya bisa 15 juta penonton ya bagus. Amin. Enggak, tapi Amin. Saya setuju banget nih sama Fahri ya. Maksudnya ya itu bener banget sih ya. Dan kalau mau bikin horor ya yang bagus lah, jangan cuman dulu di film Demi Ucok tuh kita udah singgung sebenarnya, udah ejek gitu ya, dia cuman nunjukin dadanya gitu kan, horor yang gitu tuh aduh jujur ya, saya kasihan, saya sendiri gitu mau nonton bioskop tuh kadang 40.000, 50.000, kadang saya kesal gitu kalau datang itu buang-buang waktu kan. Itu kadang filmmaker kita juga nggak mikir ke situ gitu. Itu uang loh buat sebagian orang gitu. Iya. Kita nggak nonton gratis loh, kecuali mau bikin YouTube ya, kita bisa akses gratis. Ini film orang bayar untuk nonton. Iya. Ya kita menghasilkan sesuatu yang optimal, jadinya kecewa ya. Ya, kalau gitu mah gue mendingan langganan OTT.
Ya ada sih beberapa film horor yang bagus ya. Maksudnya masih ada ceritanya. Tapi kebanyakan kan yang kayak Fahri bilang ya, dikerjainnya asal-asal Hmm. aja. Ya, ya, ya. Ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan dengan kan ngopi didengar kita sih ini, sama mereka ya. Dan saya juga. mudah-mudahan Iya. dengan ngobrol pintar kita ini ngopi ini banyak yang apa namanya terbuka lah ya, minimal ini ngobrol pintar, bukan nggak ada maksud untuk membanding-bandingkan, Oh tapi enggak. kita lebih pintar dimulai dari produksian kita Iya. sendiri ya, makanya kan kita review. Iya dari diri kita sendiri gitu. Kita jadi mentertawakan diri kita kan. Kalau kita ada salah, kita bisa perbaiki ke depannya. Ya kalau orang lain tersinggung terserah gitu. Kalau kita kan untuk perbaikan diri kita sebenarnya kita omongin kan. Iya Iya lah, nggak sih? makanya kan kita mau kan kita dulu yang pintar gitu supaya orang lain pintar gitu ya. Ya kalau, Eh, kalau aku orang lain aku nggak mau bisa, ngasih tahu nih. Ya. Aku bolak-balik di WhatsApp sama Lope-Lopeku yang ada di Samosir. Katanya kapan tayang. Dan ditunggu film kita benar-benar ditunggu sama mereka. Dan mereka mau dari Samosir nyebrang ke Medan. 170 orang lope-lope itu ya. Iya. saya kasih spill ya, mudah-mudahan nggak nyampe ke Medan, mudah-mudahan bisa nonton di Siantar nanti. Wih. Amin. Amin. Nanti akan aku infokan ke Lope-Lopeku ya. Jangan-jangan lo udah ada grup ini, WhatsApp grup lope-lope nih ya. Dan yang lebih mimpinya lagi kalau bisa bikin layar tancap di Parapat, cuman kan nggak ada gedung mereka. Iya. Di luar takutnya hujan kan. Nah itu juga tuh yang kemarin yang pas press conference di hari pertama setelah syuting tuh yang lagi tuh ya lah ya, bahwa jumlah bioskop kita itu masih sangat minim, Fahri. Ternyata di Korea dengan jumlah penduduk yang jauh lebih kecil dari kita, layar bioskopnya itu 4.000. Kita cuma 2.000. Total 260 juta. Ya 2.000 ya lah ya, bener ya? 2.000 layar bioskop ya kita ya? Atau kurang dari itu kan? Masih kurang. Masih kurang ya. Jadi bagaimana mau ya ini mungkin buat apa namanya pemerintah juga ya, apalagi Kemendikbud, Kemenkraf ya kan, maksudnya mau menjadi industri, karena di Amerika sendiri kan ini pendapatan devisa tertinggi loh, film ya kan. Ya, Tapi makanya bagaimana kualitas film itu juga harus diperbaiki gitu. Kita ya, jangan betul. hanya nuntut itu lah ya. Siapa produser ya kan, itu tugas Pak produser nanti itu. Ya kan, masalah budget supaya bagus hasilnya gitu. Nah, bukan hanya sekedar budget lah ya. Budget itu kan berhubungan dengan kita memanusiakan manusia kan sebenarnya. Dan ketika manusia yang membuat suatu suatu yang kreatif, dia akan bisa membuat lebih bagus. Kan sebenarnya seperti itu. Betul, dari syutingnya sehat, bayarannya oke. Nah kan tuh sehat semua tuh kan, akhirnya menghasilkan acting yang bagus, kerja kru yang enak, ya kan? Ya Sekarang semuanya lah tanya aja diperbaiki tuh. Tanya aja ke penonton. Bahkan saya sendiri kan saya sering nganggap diri saya penonton ya. Film Indonesia banyak yang nggak layak masuk di bioskop kok. Nah kita harus perbaiki ke diri sendiri juga gitu. Nah ya saya nggak bilang harus film-film kita doang yang diproduksi ya, enggak. Banyak film-film lain yang bagus gitu. Tapi secara keseluruhan itu belum layak dibilang industri sebenarnya. Ya, jangan cuma modal banyak film aja tapi kualitas nggak dijaga ya, benar nggak? Bisa aja nih kita mengejar jumlah, kan kayaknya kan kurang tayang nih, apa namanya, bioskopnya kurang banyak, oke. Tapi harus diikuti dengan produksi yang bagus juga, dengan hasil film yang bagus, ya kan? Bukan cuma gambarnya bagus, ceritanya bagus, dan juga bagus dari sisi artinya ya itu syuting sehatnya, terus kemudian bagus pembayarannya, ya semuanya lah harus bagus ya. Iya, Top misalnya nih bikin 150 film dalam 1 tahun ya misalnya. Bikinlah film 50 doang. Dari 3 film itu dibikin jadi 1 film budgetnya misalnya nih, contoh kecilnya. Seharusnya itu lebih bagus loh. Pasti hasilnya lebih bagus. Pasti. Jangan sekedar kuantitasnya aja yang dikejar gitu, kualitasnya enggak. Ada film yang nonton cuma 8.000. 8.000 film ya. 5.000 bahkan ada kemarin kan. Iyalah yang kemarin yang 2 hari tayang langsung turun. Iya.
kan sayang kan. Kayak produksinya udah banyak, ya kan, pemainnya bagus-bagus, kok kenapa nih, gitu kan? Apakah terlindas dengan film-film Hollywood itu, gitu kan? Nah, itu yang selalu jadi alasan, ada film Hollywood, ada ini. Nggak bisa kayak gitulah. Saya kemarin ya habis rapat soal jam tayangnya kita, katanya ada film Aquaman atau apa gitu di jadwal tayangnya kita. Saya bilang saya nggak peduli itu, saya bilang. Dulu ngeri-ngeri sedap, waktu dia mau tayang itu ada Jurassic Park, saya bilang. Kenapa kita harus worry tentang Aquaman? Kalau film kita ini memang bagus, itu pasti ditonton orang kok. Dinosaurus saja kita lawan, ya, apalagi cuma Aquaman gitu ya, Jurassic Park gitu. Bukan saya mau klarifikasi ya, bukan bilang film ini pasti lebih bagus dari Aquaman, enggak. Kalau kita bandingin ke diri kita sendiri gitu. Kenapa kita harus takut dengan film-film Hollywood? Iya. Ya kita harus perbaiki gitu. Perbaiki diri. Jangan selalu jadi alasan tuh film Hollywood terus. Ya kalau butuh waktu 3 tahun untuk produksinya, untuk mematangkan produksinya, ya 3 tahun baru bikin satu film. Jangan tiap 3 bulan. Itu kan sesimpel itu, Le. Setuju. Jadi investor pun Jadi- nggak akan kapok. Iya. Jadi bisa banget. dipertanggungjawabkan gitu. Nah, seru juga nih ngobrol pinter kita kali ini ya. Banyak hal yang Ya, ini seharusnya sering dilakukan sih. Kan sering ya kalau film-film ini, dan saya nggak pernah mau ikut tuh. Yang ngomong itu produser sama produser doang. Saya serius ini, biarin aja ini direkam kan, biar mereka lihat, biar mereka dengar. Gitu. Menurut saya stupid banget gitu. Lah, lu orang kan saingan. Iya. Nggak mungkin Iya. kasih tahu sesuatu yang baik untuk masing-masing. Masing-masing saingan kok, masing-masing punya kepentingan. Dia nggak peduli film-film yang satu mau tayang apa enggak. Asosiasinya kita belum ada kok. Ada 3, tapi itu geng-gengan. Iya. Bagaimana mau hasil yang optimal dan yang sehat dan bagus kalau itu aja masih geng-gengan ya, Le? Dan mereka geng-geng ini, sorry ya, saya langsung buka aja. Mereka geng-gengan tuh malah sengaja untuk menekan bayaran kru. Waduh. Tuh bocoran Kak Fatri. Nanti akan banyak lagi kayak dibocorin nanti setelah tulang-tulang keluar tuh, mau menjelang keluar lah ya. Kru sebenarnya harus kompak. Harus kompak dalam pengertian jangan mau terima ordernya, harus tahu suatu standar. Nah, ya mudah-mudahan kayak misalnya film tulang tulang bisa dijadiin satu standar. Oh, kondisi kerjanya tuh harus seperti ini. Di luar ini kita nggak mau kerja. Jadi jangan kasih mereka cuan terus. Selama kita mau nerima itu, mereka terus-terusan akan begitu. Setuju. Nah ini berarti nanti ini ngobrol pinter ini semoga yang nonton ke depannya karena ini direkam kan menjadi tambah pintar ya. Oh ternyata film itu Makin banyak yang benci sekarang. bencilah Lion Eden ya, jangan kita ya. Tapi nggak boleh gitu, Pin. Itulah tadi. Nggak. Sorry ya, balik lagi gitu. Kita kru juga harus kompak. Nah, tapi kan kompak kalau kita nggak punya penghasilan lain tuh kan repot ya. Itulah kenapa setiap produksi itu kita perlu nabung juga gitu. Jangan kita hanya sekedar buang-buang uang gitu. Nah, kalau itu bisa dilakuin, saya yakin banget film Indonesia pasti lebih bagus kok. Nggak usah jauh-jauh ke Korea lah, kalahin Malaysia aja dulu. Ya. Kita Amin. sama Malaysia masih kalah loh. Saya berapa kali ikut produksi mereka tuh gila, keren banget. Dan Maksudnya kalah dalam arti apa nih? Sama dari sisi Malaysia? produksi, dari sisi biaya, dari sisi ini mereka lebih layak. Oh, Biaya untuk nulis aja, ini saya buka-bukaannya ya. Itu bisa 500 juta loh. Nulis doang. wow. Pantesan orang di Solo hidup jadi penulis ya.
Kita orangnya ketawa-ketawa aja, nggak kayak di sini ribut sama filmmaker. Di sini Ya, penulis balik lagi belum bukan ada film 3 kita, digit ya. orang luar. Iya, ngobrol-ngobrol sedikit investasi film nih, kayak teman kemarin ada cerita kan, dia investor, dia lebih milih investasi di film luar loh, katanya. Iyalah. Hollywood yang bangsa film indie aja, indie, maksudnya nggak mau masuk blockbuster, itu profit ternyata Fahri, Ayu. Iya. Apalagi udah banyak aplikasi-aplikasi lah. Kayak ini kan film kita ini kan tulang-tulang di mana B-share ya. Bisa juga kita crowdfunding dan sebagainya. Dan itu apa namanya setahun bisa 147% ya. Ya kan? Gua Kenapa saya? Enggak hilang kok, aman. next ya daripada beda. Iya. Suara Jadi akhirnya kedengaran kok. Muka masih kelihatan, baju masih dipakai, aman lah. Iya, jadi bayangin tuh kalau aku talent, kru, dan yang lainnya kalau seandainya pemainnya bisa menabung, maksudnya dari sisi film ya, kan keuntungan kita aja di sini kan dibicarakan kalau dari B-share tuh bisa sampai dengan 147% kalau nggak salah ya. Iya. Perhitungannya. Iya. Ya kan, kebayang nggak? Naruh duit 10 juta ya kan bisa jadi hampir 25 juta berarti kan tahun depannya. Tapi kalau nabung berubah nggak mungkin kan? tapi kalau film ini booming kan, Nek. Iya. Ya, tapi kan yang namanya berinvestasi kan seperti itu kan, maksudnya kan ada semacam benchmarknya, ya kan nggak sembarangan juga nulis angka segitu, perhitungannya dari mana, gitu kan? Iya. Jadi thank you banget nih insight-nya nih, kita semakin pinter nih bahwa syuting itu juga harus sehat, ya kan, syuting itu juga harus bagus, Itu ya kan, ya. harus nyaman, kita juga syuting jangan ada boundaries karena menghasilkan satu film itu kan kerjasama. Ya semuanya jadi manusia lah, jangan jadi ada yang jadi apa ya, manusia aja, simple kok jadinya. Manusia Karena kan manusia. berhenti tuh. Tiba-tiba ada telepon tadi, temen gue telepon tuh, langsung gue reject. Call you later, ya kan? Nggak, gue screenshot lagi muka lu, Kak. Lucu banget tadi. Langsung freeze ya? Freeze. Ini ngomong-ngomong, Fahri lagi di Semarang, enggak? Gimana Bang? Lagi di Semarang bukan? Ikut di Semarang? Di Jakarta. Oh, nggak ikut perang kota? Oh enggak. Aku udah untuk saat ini aku lagi bercerai sama Mas Rudi. Lagi Kenapa? lagi pisah project dulu. Iya, nyari project lain dulu. Karena kan Mas Rudi kan waktu yang di perang kota kan udah bentrok sama kita kan. Jadi timnya udah ada semua gitu. Mungkin di bulan 8 baru join lagi. Wih, mantap. Nah, itu kan banyak sebenarnya job-jobnya tuh dapat ya. Kalau bisa 3 film, ya 1 ditabung. Masih panjang perjalanan. Bayarannya bagus pasti akan nabung tuh, bener gak, Rik? Iya. Kadang-kadang ngelihat orang biaya produksinya gila loh. Biaya krunya ngeri banget. Iya. Ini Di sini ada Opung yang nonton ya ternyata. Ada Opung. Ini bakal jadi film pertama yang krunya dibayar lebih mahal daripada talentnya. Iya. Bener. Nanti pas rilis filmnya itu laporan keuangannya kita buka kok biar orang pada tahu. Udah di-spill ya. Luar biasa loh. Viral loh itu, ntar viral. Standarisasi. Tapi aku yang dikeluarin 3 digit aja lah ya kan. Biar naik harga gua gitu kan. Iya, tapi Tolong loh dia. kalian habis ini harus jual mahal gitu. Jadi jangan kalau dia punya standar nggak sama atau minimal lebih baik, minimal sama gitu. Kalau nggak syukurnya lebih baik ya jangan mau diterima gitu. Kalau nggak digituin nggak akan membaik produk industri ini.
Setuju. Wah, seru. Tadinya gua rencananya mau bikin IG ini cuma setengah jam, udah sejam lebih ternyata. Iya. Wah, kalau Ya, tadi gua Dan aku udah bisa megang sendiri loh bang. kenapa? Aku udah bisa megang sendiri loh bang. Nah, iya, nah, dia biasanya ini Fahri ini dia apa namanya bosnya Telco ya? Ya chief Apa? telco. Chief Telco, ya kan? Telco. Ya kalau dibilang asisten casting director lah. Iya. Astrada 4 kayaknya lo ya. Iya. serem banget. Ngurusin banget. Ya Iya. kalau ekstras banyak kan telco harus bantuin Astrada. Iya tuh kapasitasnya tuh kan luar biasa loh. Anak Jogja sekolah film ini. Oh, emang sekolah film ya, Fahri ya? Angkatan pertama. Angkatan pertama. Iya, apa namanya akademi lo apa? Sekolah. Bukan SDI ya? Nah, lo udah giliran ngomongin kuliah aja lo langsung Fahri. paus. Coba kalau screenshot dulu ayo tuh kan. Langsung nge-print ngomongin kuliah ya kan. Lu lulus apa enggak sih Fahri? Ada apa dengan Tapi kuliah Kak Fahri? Kuliah nggak perlu lulus. Kayaknya tuh itu jawabannya, kuliahnya lagi loading kuliahnya. kuliah nggak perlu lulus ya kan. Yang penting ketika mengerjakan sesuatu hal hasilnya bagus gitu ya, bener nggak? Saya selalu bilang nih kalau ke adik kelas dan lain-lain ya. Kalau orang kan nanyanya, lu rencananya lulus kapan? Kapan bikin skripsi? Kalau saya enggak. Saya tanyanya, lu ada rencana mau DO nggak? DO. Iya. Loh, kok gitu? Lu ngapain? Lu lulus, kalau lu habis lulus nggak tahu mau jadi apa. Iya. Sama aja bohong kan? Malah harus ditanya kapan kita mau berhenti kuliah ini, terus ganti ke yang lain, misalnya yang lebih sesuai dengan keinginan hati kita gitu. Jangan nanti malah ngedumel lah, sayang kan? Pelajaran Coba tadi si Fahri tuh tiba-tiba ngomongin kuliah langsung pause dia. Dia lulus apa enggak tuh? Iya. Coba tanya deh. Yang lain lo. Gila bang, sorry bang. Ya kan? Bukan cuma hati ini yang lemah, jaringan pun lemah. ya, kalau dia kuliahnya film dan memang berkecimpung hebat dong. Film dia, coba. Banyak orang film. Fahri, kamu jelaskan dulu coba. Apa? Jelaskan apa nih? Banyak orang Iya, film. Kak, gue bilang kan. Film. Nah, tadi kan kenapa lu biasa chief telco, bahwa lu sebenarnya pada dasarnya kan lu kuliah film. Bisa lebih dari itu, Iya. kata Bang Oh. Ade, kalau kuliah film mas Nah harusnya kemarin tuh aku masih kuliah kan, aku magang sama Mas Rudi nih. Mas Rudi kan. Itu di tahun 2016. Nah setelah kelar project, aku juga langsung diajak sama Mas Rudi project baru lagi. Nah terus saking seringnya jadi telco, aku tuh kayak mungkin rezekinya sih bang, rezekinya kayak di telco aja. Tapi kemarin tuh udah nyoba ke Astrada. Terus aku ngerasa di Astrada ini kan harus sigap ngambil keputusan. Terus kalau maaf cakapnya kan harus pinter nih jadi Astrada. Nah mungkin karena aku belum dapat teori-teori tentang Astrada, jadi aku ngerasa aku belum dulu deh jadi Astrada gitu. Karena aku menurutku kalau pengen jadi Astrada bagus dan hebat itu kita harus tahu dulu nih materi-materi yang harus kita dapetin gitu. Nah ditambah lagi kan ibaratkan otak sutradara itu dipindahkan ke otak Astrada, dan otak Astrada itu nggak boleh hilang gitu. Nah, jadi karena aku belum merasa aku belum mampu jadi Astrada, lebih baik aku belajar dulu deh di telco sembari aku
nikmatin prosesnya dulu gitu. Nah, endingnya pun nanti pun ngerasa endingnya pun aku pengen bakalan balik lagi nyoba jadi Astrada gitu. Itu kan yang kau ingat. Itu tadi pertanyaannya belum dijawab. Kau kuliah di mana itu di Jogja itu? Yang akhirnya selesai apa enggak tuh kan? Kebanyakan anak film begitulah, kuliah film nggak selesai karena diajak putus. Selesai. Dan ya. aku sih Bang, tujuanku kuliah itu bukan untuk wisuda sih sebenarnya. Jadi Tujuanku untuk kuliah itu aku nyari relasi, dan alhamdulillah begitu aku dapat magang sama Mas Rudi langsung ke industri kan. Ya udah akhirnya aku tinggalin karena ya emang tujuanku ya untuk aku benar-benar bisa ke industri gitu. Makanya nggak dilanjutin lagi. ya nggak apa-apa lah, pada dasarnya kan memang kau juga maksudnya secara pendidikan pun mendapatkan pendidikan di film, ya kan banyak juga yang nggak di film tuh bisa akhirnya sukses di film, betul nggak? Iya. Contohnya bapak produser kita ini kan kuliahnya aku, ya kan? Ya kan? Tapi akhirnya berkecimpung. Kalau nggak gara-gara si Marta sebenarnya udah nggak mau lagi bikin film. Iya. Tapi gara-gara ketemu David Saragi mau dong. Apa? Gara-gara ketemu David Saragi mau dong. Ya kan, next project kita. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Amin. Sesuai. Tapi kalau Jadi, untuk film Amin. udah pasti sih nggak dalam waktu dekat enggak. Ya. Iyalah. Kita harus well prepare dulu, ini aja belum kelar kan. Untuk layar Biar lebar. bisa jual mahal kita, ya kan? Biar bisa jual mahal dulu kan. Oh iya. Kasih Jual dulu, mahal. ya kan? Lebih baik menunggu daripada jual murah gitu kan. Ya kalau ada yang nawarin bikin-bikin series, bikin-bikin iklan, nah nggak apa-apa lah. Siap. Nah, jadi ya mudah-mudahan juga Fahri sama Ayu juga lebih suka kalau umpamanya ada proyek selain film atau series atau iklan kan tetap mau jalan juga kan? Maksudnya nggak melulu harus film juga kan, Ri? Tetap sih Bang. Film. Aku sih kalau aku pribadi, aku kalau misalkan lagi nganggur aku ngambil harian di iklan sih. Cuman kalau lagi mood aja di iklan. Mulai kan nggak semuanya juga kan. Dia pengennya film terus kan. Kalau Ayu gimana? Kamu pengen nyanyi kayaknya kan? Nggak, semenjak lope-lope saya penyanyi, jadi saya udah mundur teratur gitu loh, sadar diri. Kamu kan beda suaranya kan? Kamu kan lebih ke suara cewek, dia suara cowok, yang ke cewek-cewekan dia. Kan tinggi sekali suara dia. Bagus suaranya Ayu tuh. Kenapa nggak duet aja? Iya loh. Aduh, aku udah lama banget nggak nyanyi Kak, jadi kayak meragukan diri sendiri gitu loh. Aku ada lihat kok duetnya di pantai. Oh, duet di pantai, ya. Dikepoin loh cuma loh, ya kan? Oh iya, Itu. kalau saya tuh detail saya lihat semua. Iya. Jangan salah. Itu loh. sekali aja kayaknya dengan keberanian yang sangat penuh. Iya. Habis itu udah nggak berani lagi. Maksudnya itu kan ada contoh tuh. Itu sebenarnya bagus kan? Ntar aku kumpulkan keberanianku, Kak. Mungkin nanti pada saat premier ada panggung lah ya kan? Selain Tanta Ginting yang nyanyi Asik. Ayu Watona. Bisa. Nyanyi lagu Anisia, Rapsona. Ya kan? Ini kan apa namanya, kalau film Batak kan identik dengan nyanyi-nyanyi lah ya. Jadi harus ada panggungnya nanti lah ya. Pas premier. Atau ngisi soundtrack tuh bisa tuh ngisi soundtracknya. Ini Iya. bukan janji ya. Nah, gimana? Itu kan di belakangnya Epicentrum tuh ada tempat minum tuh. Nah, kalau pas itu saya nggak ada masalah tuh kalau mau pada minum-minum mau Karaoke kita ya di situ ya. Cocok, itu cocok. Terserah. Cocok. Tapi udah selesai. Cuma cocok aja kalau ada yang dipegang di tangan ya kan? Cocok langsung. Cocok. Sikat. Tapi ya memang nyanyinya jangan sampai kendor karena kan jadi aktor atau aktris itu kan selain bisa nari, nyanyi, ya kan acting juga. Benar nggak Ri ya? Benar ya?
bener. Harus paket komplit tuh, harus paket komplit. Aku sekarang malah banyak tawarannya nge-host sih, Kak. Ah, ya Oh, udah, bagus. ngos tapi sambil nyanyi. Iya. Sehari apa? Ice breakingnya nyanyi, ya kan? Sering apa? Selamat Hari-hari datang. saya mau nge-host tapi nggak ada yang nawarin soalnya. Ya minimal aku yang tawarin lah. Sekarang kau jadi moderatornya, ya kan? Ini pertama kali ini ada yang nawarin. Kemarin-kemarin nggak ada. Sedih sekali. Nanti kita bikin rutin lah ya kan. Ngopi ini kita ngobrolin film, ya kan nanti ngopi berikutnya kita ngobrolin apa, kita undang lagi siapa lagi kan, seru-seruan lah. Pokoknya siapa yang ada di sini kita undang aja kan. Iya, biar kita ya kayak, tapi kita jangan jadi gerung juga ya. Biar seru lah kalau gitu. Tapi kan jadi Mudah-mudahan kita tahu semuanya maksud orang apa, jadi kita tahu ya. Jadi ya keadaan tuh lebih ideal. Karena kadang kan apa yang kita lihat itu sering salah kan. betul. Dan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan juga belum tentu juga orang lain merasakan hal yang sama. Oleh karena itu kan penting yang kayak begini kan. Iya. Boboy udah tidur tuh, Ri? Belum. Ya, Mandi. lagi tiduran tapi Boy, Tapi kalian Boy, nggak pacaran kan itu? Kan? say hello aja, say hello. Sini. Boy, malu Boy ya elah. Males pakai baju ya, Kak Boy. Iya. Jangan-jangan pakai baju tapi nggak Potong pakai. rambut. Baru cukur rambut dia. Malu dia Gimana? katanya Bang. Pemalu ya, Kak Udah Boy. sempet pulang nggak? Boboy udah sempet pulang belum? Udah sempet Udah, pulang? katanya udah disebut pulang dia udah. Udah ya kan? Jangan ketemunya Fahri lagi di situ kan? Satu kontrakan soalnya. Iyalah. Oh. Jadi mereka seru tuh lah ya kalau misalnya ada kerjaan bisa saling oper-operan atau kan ya kerja bareng nih ada nih timnya gitu. Iya. Ini juga rencananya kami lagi jalan juga bareng-bareng Bang. Ngerjain apa ini? Iyalah. Aku lagi ngerjain series untuk View. Siap. Itu sebenarnya series gitu tuh lebih masuk akal ya dibandingin film bioskop. Sebenarnya itu lebih make sense secara bisnis. Lebih ini ya, lebih make sense ya kalau secara bisnis ya. Ntar kita bikin series ya. Film itu nggak masuk akal Ya. loh. Ini kalau bukan karena tulang belulang saya nggak mau. Iya. Nggak make sense. Nggak masuk akal dari sisi pengembaliannya mungkin kalau dari sisi bisnisnya ya. Iya, Mengingat di bisnisnya nggak masuk akal. hitung-hitungannya masih biaya produksi berapa, berarti kita harus mencari penonton jumlah berapa. Tapi kalau ini kan at least kalaupun misalnya ya bukan kalau yang balik modal, tapi kalaupun nggak balik modal kan hati itu puas gitu. Ya itu makanya supaya yang denger ini dari Kemenkraf atau Kemendikbud minimal tambah lagi lah 100% lagi layar 4.000 kan. Amin. Kalau 4.000 layar langsung muncul kan tulang belulang kan jadi kan banyak kuenya kan. Minimal banyak kesempatan gitu sampai ke pelosok-pelosok. Ini aja masa sekelas Samosir nggak ada. Padahal penduduknya banyak juga di sana. Nah, Di mana lah gitu kan lokasi. hanya 5% dong kan kalau misalkan dari segi penonton kita potokin dari penonton penonton yang paling banyak 10 juta kemarin tuh kan belum ada, dari penduduk kita belum ada sampai 5% kan gitu. Betul, 10% Dan sangat aja. sayang juga gitu. Mungkin gua rasa juga penontonnya belum ada 10% karena yang nonton itu lagi. Maka ada yang bisa nonton Iya. 3-4 kali. Coba saya tanya balik deh. Kita kalau saya jarang produksi lah, tapi kalian nih kayak Fahri lah. Fahri kan sering produksi jadi jarang ada waktu ya. Berapa kali dalam 1 tahun nonton bioskop? Kalau sekarang sih udah nggak pernah ya Bang. Nah, kan jadi lucu. Kemarin mau nonton kayak syuting lagi paling pun kalau misalkan
Iya, nggak nonton. Premier Premier istilahnya ya walaupun itu kita bayar juga gitu, jadi nggak secara komersil, jadi tidak baik gitu. Makanya sebenarnya Iya. harusnya filmnya dikurangi, kuantitasnya dikurangin, kualitasnya dinaikin. Kadang-kadang dalam satu minggu itu film Indonesia sendiri ada 3 loh. Ya, jadi dari sisi persaingan juga kurang sehat ya lah ya. Jadi bersaingnya tidak sehat. Ya. Maksud saya tadi adalah 3 film ini budgetnya misalnya 3M, 3M, 3M. Nah 9M bikin satu film yang jauh lebih bagus. Iya. Penontonnya juga kasihan kan. Betul. Ya itulah yang menjadi bahan ngobrol kita nih supaya pinter, supaya dapat insight juga yang nonton kan, bener nggak? Kan dari 3 film, krunya sama, dapat 3 kali nih kontraknya, uangnya jadi 3 kali lipat, waktu kerjanya cuma 1/3, kan lebih enak. Iya. Kualitas filmnya lebih bagus, penontonnya pasti lebih banyak. Nah, Waduh. tapi saya nggak tahu kenapa kok malah ngejar, yang dikejar tuh kuantitasnya gitu, jumlah. Selalu di kementerian-kementerian, oh semoga tahun depan bisa 200 film, kan lucu. 200 film sedangkan kapasitas bioskopnya aja ya dari 200 film aja kebagian berapa itu kan? Ya, tentu. Iya. Harusnya disaring gitu, benar-benar disaring, yang hanya yang benar-benar layak diproduksi, yang diproduksi, tapi dengan budget yang memadai. Gitu. Yakin saya hasilnya pasti lebih bagus. Orang Indonesia tuh lebih kreatif kok. Iya. Banyak terbukti bahwa film-film festival kita juga Iya. mampu bersaing dengan film luar ya. Nah, saya nggak mau ngejek orang Malaysia ya. Tapi mereka tuh garing, jayus, nggak lucu, nggak ini. Tapi film-filmnya tuh membaik kan sekarang. Iya. Kenapa mereka happy ngerjainnya? Kayak tadi saya bilang, untuk nulis aja dibayar 500 juta. Iya. Wow. Di Indonesia mustahil ada yang dibayar segitu. Apa kita jadi penulis saja ya? Atau penyanyi aja lah kayak Ayu kan? 500 juta loh, kalau 2 kali nulis saya udah 1 M tuh, ya kan? Udah cukup tuh berapa tahun tuh, ya kan? Ya, tapi kan mereka jumlahnya lebih sedikit lah ya. Mereka memang benar-benar dibatasi. Tidak sembarang bisa produksi kayak di sini. Sini sembarangan orang. Banyak hal kayaknya yang perlu diperbaiki ya. Wow. Bener nggak? Kita sendiri duluan sih. Ya, begituan ya, ada kesempatan nih kayak tulang berulang tulang kita produksi. Ya kita optimal mungkin lah kita buat ya, dari mulai hal kecil lah kayak apa itu toilet gitu-gitu kan, hal kecil ya, hal sepele gitu. Nah, itu nanti jadi tolak ukur tuh produksi kalau di luar tuh toiletnya harus gitu tuh. Dari toilet Ya hal Toilet kita waktu di Samosir, Bang. iyalah, sampai ada kejadian tuh si Boboy nungguin orang di toilet kan, nungguin Tanta ternyata nggak ada di situ. Ya ampun, Nunggu si tulang. serius. Wah, Ayu nggak tahu ya. Jadi kan kita nyari Nggak Tanta tahu. nih kan, bersama ibu di set kan. Di set itu tinggal si Tanta doang. Ternyata dicari si Tanta. Ada yang ngomong ke toilet, si Boboy nungguin di toilet, terus sampai tukang toilet dia bilang, nungguin siapa? Nungguin tuh si tulang. Nah, siapa si Tanta? Nggak ada, dari tadi sini masuk nggak ada orang nih. Ya, buka nggak ada. Lah kemana si Tanta? Ternyata di kerumunan lope-lope dia. Di kerumunan ekstras. Ya kan nggak ada yang perhatiin, padahal dia di situ sama si Fahri berpayung Sama Sagita juga. sama Sagita. Jadi ini pada nungguin apa ya? Ternyata nungguin si Tanta. Lah, ya. Itu kita ketawa ngakak semua, ya kan? Gue dari
blocking udah siap syuting, ini kok lama gue duduk lagi ya kan. Terus sambil ngerokok dulu lah, terus ini nungguin apa sih sebenarnya? Gue pikir si Cumit yang lagi ngeset kah, atau si Atit yang lagi diskusi sama Egi. Ternyata saya kita nungguin apa ya? Lah, nungguin si Tulang. Lah, itu orangnya, gue bilang. Lah, aduh. Itu kakak sampai 5 menit itu saling nyala-nyalain ya kan, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Ayo, udah mulai syuting. Aduh, seru ya, ya. Udah Kayaknya bagus. lebih ya seru kan? kalau jangan ada cheating ya, kayak yang di Samosir aja gitu. Betul, langsung full gitu kan. Iyalah. Jadi di Samosirnya seharusnya 12 hari atau 14 hari, bisa lama tuh 20 hari gitu ya. Iya. Liburnya 2. Pokoknya Tapi gue bikin kita gosong loh. best view gue tuh di Sepira sih kalau gue. Gak tau deh kalau Fahri. Sipira tempat favorit saya tuh, saya suka. Iya, Sepira tuh nyaman banget sih. Enak. Kalau bukit Berita atau tuk-tuk tuh kan gue capek naiknya aja sih sebenarnya. Untung nggak di Ulok Hosa. Belum di Ulok Hosa, parah banget. Si Fahri lah tuh yang kita ngejar, harus moving ke Sipira pagi-pagi tuh kan, mobil tiba-tiba mogok gara-gara berembun, harus jalan semuanya mah sehat semua, udah nyampe tinggal nungguin gua kan, sampai gua, aduh, bentar dulu ya, istirahat dulu ya. Aduh, padahal bentar lagi mataharinya terbit nih katanya. Oh ya udah, siap. Jadi sambil ngap-ngap, sambil didandanin, sambil diikat juga kan. Untung Itu Bukit Beta, bukan Bukit Spira. ya itu Bukit Beta, tapi maksudnya favorit gue tuh Sipira. Tapi yang gue sebenarnya Bukit Beta juga bagus. Buat gue nggak bagus karena capek gue. Itu Bukit Beta itu dapatnya hari-hari terakhir. Hari terakhir Reki ya. Iya, Sumi juga bilang tuh dapat bantuan dari temen-temennya di Paralayang tuh. Paralayang kan biasa ngeliat atas kan, jadi tahu tuh bukit yang mana tuh yang bagus. Wah, kalau jadinya yang di Ulok Hosa itu mati kita. Lebih treknya lebih parah. Hah? Itu dekat Ya, treknya. dari kalian ada syuting yang di pertigaan itu loh. Oh, yang di mau naik ke Sipira itu yang shot Iya, terakhir. naik ke situ dari pertigaan itu masih sekitar 6 kilo lagi ke dalam dan jalannya jelek. Oh, ada jalan ternyata di situ. Oh, ya itulah makanya gue bilang sama istri gue 2 bulan kayaknya harus ngerasain Samosir biar puas. Banyak spot-spot. Ya apa namanya? Jalannya jelek. Ya. Nggak bayang lah kalau mau bawa berapa kemarin talent ekstras kita ada 300 orang ya. 170 lah total. 170 nggak mungkin gitu. Nggak mungkin ya, terlalu susah ya ininya ya. Pakai helikopter 30 mungkin lah. Nah, mendingan bawa pesawat aja langsung bikin landasan lah. Biar sekali terbang itu semua kan satu pesawat. Tapi itu awalnya tuh aku khawatir banget loh bang, mereka tuh nggak bisa datang gitu di hari H syuting kita. Kenapa? Iya, ada duplik juga. Karena kan aku juga kan baru pertama kali ya syuting di Medan, di kotaku sendiri kan. Nah terus aku juga tahu orang-orangnya, ditambah lagi kita syuting itu di Pulau Samosir yang itu jarang banget warga-warga sana ngikutin kegiatan syuting gitu. Nah itu bener-bener aku sebulan di sana ngumpulin 150 orang itu bener-bener ekstra banget gitu. Dan begitu hari hanya datang, dan itu lebih dari yang aku pikirkan gitu. Dan alhamdulillahnya aku bener-bener sangat happy banget karena yang aku takut itu ternyata nggak terjadi. Mereka datang semua gitu. Iya. Itu juga pelajaran satu buat filmmaker ke depannya ya. Jangan terlalu takut gitu.
Tapi bukan jadi bondo nekat juga ya. Tapi kita planning nih, kita planning benar-benar. Terus kalau udah hari hanya itu jangan takut gitu, jangan dikit-dikit takut hujan, dikit-dikit takut ini. Kalau takut-takut kayak gitu mendingan gak usah bikin film. Itu yang malah bikin biaya produksi itu membengkak sebenarnya. Ketakutan kita sendiri akan hal-hal yang belum tentu terjadi sebenarnya. Yang penting kita persiapkan, kayak Fahri kan udah sebulan mempersiapkan gitu. Itu kan udah persiapan gitu. Ketakutan kita yang ada di pikiran tuh yang bikin jadi kacau sebenarnya. Iya. Apa namanya, ya ketakutan itu sama pikiran-pikiran yang sebenarnya belum tentu juga akan terjadi kan, benar? Iya. Ya kalau takut hujan, ya jangan dibikin hari syutingnya cuma 11. Ya bikinlah ada 2 hari misalnya emergensinya gitu, kontingensinya. Iya. Jangan dipaksakan gitu cuma 11 misalnya. Nah, terus kalau hujan kan hujan itu udah ada ininya, udah ada apanya itu? Udah ada jadwalnya mereka. Iya. Ya, kayak di Bisa Bandung. tanya dulu ya sama bos di atas ya, bos mau hujan kapan bos gitu. Bukan. Kayak di Bandung, ya kan udah curah hujannya itu memang tinggi. Ya kalau tahu di Bandung misalnya hujannya tinggi, ya jangan dipaksain 1 hari, misalnya harusnya 2 hari gitu kan. Iya. Kan sesimpel itu sebenarnya. Jangan ngelawan alam juga. Iya. Kecuali yang dilawan alam bawah pun lah ya, masih aman. Karena tadi kita lawan dengan suaranya Ayu Matondang ya kan. Iya. Berarti ini premier Kak Ayu nyanyi dong ya? Harus. Atau minimal yang tadi si Lai Deden bilang di kafe belakang tuh yang bisa buat nyanyi. Cica. Iya. 4.000-nya asik. Boleh. Boleh banget. Iya. Aduh, kangen ya. Gue juga ngeliat-liat foto-foto yang kita syuting itu kan sering kalau ngobrol sama teman tuh, gue kemarin syuting nih tempatnya indah banget nih, gini, gitu kan. Iya. Ya kan? Ya, kalau yang nanya-nanya ya udah banyak ya. Udah produksi lagi. Tapi saya jujur ya kayak David, saya bilang David, kitanya nggak mau. Iya. Nggak ada poinnya gitu bikin film lagi. Nanti jadi terbengkalai film. Iya, jangan terburu-buru Tapi lah. kebanyakan judul film kita ngiranya film kita nih horor loh bang. Karena tulang ya, tulang belulang ya. Iya, serem gitu katanya. Ya bagus juga, jadi dia datang nanti kan ya. Iya, Bagus juga. penasaran buat penonton penasaran. Padahal kita action ya. Sunset. Tasya yang lompat ke itu ya, action tuh ya. Iya tuh ada bensin kuburan gitu kan. Itu termasuk action itu. Iya. Luar biasa. Perasaan saya tadi udah katanya dibilang mandi, udah selesai belum mandinya kan? Ya, lalu dia. Mau ditanya apa? Tapi dia? thank you banget ya. Gue masih di kantor nih, harus pulang nih, kasihan pada orang udah pada bubar. Ya kan? Wih, udah 11 loh. Iya, Itulah nggak kerasa lagi. Wah. 11. Terima kasih ya Fahri, Ayu. Terima kasih Papi, terima kasih Bang Deden, terima kasih Kak Ayu. Kita Kita Kak Deden, Kak Fahri. Sehat-sehat Dan selalu ya. kita kerjasama di Sampai ketemu lagi. Nah, mudah-mudahan ada proyek lagi. Dan tentunya Amin. semoga lebih bagus ya. Amin. 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 Terima kasih ya kalau gitu semuanya. Terima kasih Aku pamit. semuanya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih Opung, terima kasih Mbak Marta. Oh iya, Dadah. lagi tidur dia. Dadah. Udah tidur dia. Dadah.